inovasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI, Senin 9 Juni 2025. Saya Sofia Vanumbi Ongge. Ya, dan segmen siang berikut 2 berita utama kita dalam Klik Indonesia Siang hari ini. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel lokasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya dan menemukan aktivitas tambang 4 perusahaan terindikasi merusak lingkungan. Sebanyak 25.000 jamaah haji Indonesia yang menjalani nafar tsani mulai dipindahkan dari Mina menuju Makkah hari ini. Kita awali Klik Indonesia Siang, Saudara. Kementerian Lingkungan Hidup resmi menyegel lokasi tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. KLH melaporkan hasil temuan dari aktivitas tambang 4 perusahaan terindikasi merusak lingkungan. Terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan penyegelan lokasi tambang nikel di Raja Ampat dilakukan dalam masa kunjungan tim KLH ke Raja Ampat pada akhir Mei lalu. Saat ini pihaknya tengah mengambil sejumlah sampel untuk uji lab, pemeriksaan oleh para ahli, serta proyeksi kerugian dan kerusakan yang timbul. Dari 5 perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan, Kementerian Lingkungan Hidup hanya melaporkan hasil temuan dari 4 perusahaan karena belum ada aktivitas pertambangan dari salah satu perusahaan yang terekam. Kelima perusahaan yang telah mengantongi IUP yakni PT Gagnikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Menteri Hanif mengatakan aktivitas pengerukan nikel PT ASP di Pulau Manurun seluas 1.173 hektar berpotensi sulit dilakukan pemulihan atau rehabilitasi di pulau itu. KLH juga mencatat analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL tambang diterbitkan pada 2006 lalu oleh Bupati Raja Ampat. Namun sampai sekarang KLH belum mengantongi dokumen tersebut. PT KSM juga disebut Hanif melanggar aturan karena membuka lahan tambahan di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan. KLH juga menemukan 10 titik kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT MRP tanpa ada dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan. Menteri Hanif menyinggung putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan kegiatan tambang di pulau kecil.
Hanif menegaskan kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Jadi keputusan MA itu kemudian menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ini dilakukan tanpa syarat. Jadi tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil berdasarkan keputusan MA nomor 57 tahun 2022. Ini ada jurisprudensi hukum bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan ini memang menjadi hal yang dilarang terkait dengan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil. Ini keputusan MK, bukan keputusan NLA ya. Jadi namun ini menjadi rujukan kita pada saat mempertimbangkan persetujuan lingkungan yang harus kita kemudian review atau kita evaluasi kembali. Untuk PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Antam, KLH mengklaim tidak ada kerusakan lingkungan yang terlalu serius. Lahan tambang nikel di Pulau Gag mencapai 6.030 hektar dengan luas bukaan 187,87 hektar. Jadi perhatian kami itu Sementara itu, saudara, pemerintah daerah dan warga Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, meminta pemerintah untuk melanjutkan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag. Warga mengaku mendapat keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan. Assalamualaikum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkunjung ke Pulau Gag untuk meninjau salah satu konsesi pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT Gag Nikel. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat buka suara terkait polemik aktivitas tambang di Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang ikut mendampingi Bahlil meninjau kondisi Pulau Gag mengatakan aktivitas pertambangan yang digambarkan di media sosial selama ini tidak sepenuhnya benar. Elisa mengatakan pertambangan di Pulau Gag masih terbilang baik, mematuhi kewajiban dari sisi lingkungan hidup seperti reklamasi bekas lahan eksplorasi. Elisa menambahkan kondisi laut di sekitar Pulau Gag tidak tercemar dan masih biru. Di Gag itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, yang sudah eksplorasi sudah direkuisasi sampai reklamasi juga. Kewajiban itu sudah dipenuhi, dan sampai di pelabuhan penguatan itu juga itu airnya biru semua. Jadi pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag. Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam juga menegaskan kondisi di Pulau Gag berbeda dengan penggambaran di media sosial. Bahkan masyarakat juga tidak menginginkan aktivitas pertambangan ditutup. Namun Bupati Raja Ampat meminta agar pengawasan ditingkatkan, terutama terkait dampak lingkungan. Saya harap juga pengawasan Anda buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita ini kurang bagus. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Pesan dari masyarakat juga yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang, karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana. Masyarakat menginginkan itu. Warga Pulau Gag yang sempat bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan aktivitas tambang nikel PT Gag berdampak positif bagi perekonomian warga. Nelayan mendapat keuntungan dari menjual hasil tangkapannya ke perusahaan PT Gag Nikel. Untuk perubahan ya mungkin biasa aja. Tidak ada terganggu sama sekali dengan masalah pencarian mata pencarian. Tidak. Mencari ikan di laut itu aktivitas nggak terganggu. Enggak. Masih sama aja sama puluhan tahun lalu. Jual ke perusahaan. Ya paling sedikit 50 kilo naik 100 sampai 150 kilo per hari. Beli per kilo di perusahaan itu 1 kilo 35.000. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. Bahlil menyebut jarak antara lokasi pertambangan dengan pulau wisata mencapai 30 hingga 40 km. Kita ke informasi lainnya, saudara.
127 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Tunon Taka, Nunukan karena tidak memiliki dokumen resmi. Wamen Perlindungan PMI menyampaikan keprihatinannya dan meminta WNI untuk tidak lagi tergiur menggunakan jalur ilegal. Pendeportasian pekerja migran Indonesia ke Malaysia ini menjadi keempat kalinya sejak Januari hingga Juni 2025. Terdiri dari 105 laki-laki dewasa, 19 perempuan dewasa, serta 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, saat berkunjung ke perbatasan Indonesia-Malaysia, sempat meninjau dan memberikan penghargaan kepada ratusan PMI yang dideportasi. Pihaknya sangat prihatin dengan kondisi para WNI yang ingin bekerja di Malaysia namun harus dideportasi karena tidak memiliki dokumen resmi. Christina mengungkapkan banyak peluang kerja di Malaysia yang dapat diakses melalui laman resmi BP2MI maupun layanan BP3MI Kaltara. Namun masih banyak calon PMI yang terburu-buru dan tergiur untuk menggunakan jalur cepat meski tidak menggunakan prosedur resmi dan beresiko tinggi. Sementara Konsulat RI Tawau Malaysia, Aris Heru Utomo mengatakan pihaknya akan terus melayani para WNI yang berada di wilayah kerja Sabah. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam menjamin keselamatan dan perlindungan bagi WNI yang ingin bekerja di Malaysia. Pentingnya peran pemerintah baik di desa maupun daerah dinilai sebagai garda terdepan dalam mencegah pengiriman calon PMI ilegal melalui berbagai sosialisasi mulai dari tingkat paling bawah. Kita ikuti informasi ibadah haji 1446 Hijriah tahun 2025. Saudara, jemaah haji kloter pertama diperkirakan akan tiba di tanah air pada 14 Juni 2025. Jemaah kloter pertama akan tiba di Bengkulu sebanyak 423 orang. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Provinsi Bengkulu sedang menyiapkan kepulangan jemaah haji. Rapat koordinasi digelar di Aula Asrama Haji Bengkulu, dipimpin Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu, yang diwakili Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Intihan. Dalam rapat tersebut, Khairil menyampaikan kloter pertama jemaah haji Bengkulu, yang tergabung dalam kloter 2 embarkasi Padang, dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Jumat 13 Juni 2025 pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji kloter 1 yang akan tiba di Bengkulu sebanyak 423 orang. Total keseluruhan jemaah haji asal Provinsi Bengkulu tahun ini berjumlah 1.636 orang dari 10 kabupaten dan kota. Setelah mendarat di Padang, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Bengkulu dan diperkirakan tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada Sabtu dini hari 14 Juni 2025 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya petugas haji daerah PHD Umum Bengkulu, Ferry Ernest Parera, melaporkan seluruh jemaah telah selesai melaksanakan ibadah rukun haji. Insya Allah seluruh jemaah Provinsi Bengkulu diberikan kesehatan dan kekuatan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, saudara, perjalanan ibadah haji merupakan momen suci yang membutuhkan dukungan pelayanan yang baik dan manusiawi. Bagi sebagian besar jemaah, pelayanan yang nyaman dapat menjadi penunjang dalam menunaikan rangkaian ibadah dengan khusyuk. Fase puncak haji memasuki tahap akhir. Sebagian besar jemaah sudah menyelesaikan masa mabitnya di Mina. Meski ada kekurangan, sebagian besar jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan selama di Mina. Jemaah haji asal Jakarta, Nenden, mengakui pelayanan yang diterimanya saat berada di Mina cukup memuaskan. Nenden mengungkapkan meski masih ada kekurangan dalam beberapa hal seperti fasilitas kamar mandi yang terbatas dan antrian yang cukup panjang pada saat-saat tertentu,
namun hal tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Ia menambahkan, fasilitas tenda untuk jemaah cukup nyaman, dengan pendingin ruangan yang berfungsi dengan baik, makanan yang disediakan juga dinilai cukup layak dan beragam, memenuhi kebutuhan gizi jemaah haji selama di Mina. Apa-apa, bagus. Tendanya gimana? Secara manusiawi kita kan ada kekurangannya. Tendanya gimana tendanya? Tendanya oke, dingin, semuanya oke, bisa tidur. Oke. Iya, walaupun sejam 2 jam, namanya juga ibadah, betul. Oke, sip. Untuk Bapak Menteri tingkatkan ya, oke. Pak Najarudin, please deh. Oke. Haji yang mabrur. Amin. Indonesia maju terus. Amin. Ya. Makasih Bu Hendri. Nenden mengapresiasi petugas haji Indonesia yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, termasuk dalam penanganan lansia dan jemaah yang membutuhkan bantuan khusus. Para jemaah berharap pelayanan haji Indonesia ke depannya dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak jemaah yang merasakan kenyamanan dan khusyuk dalam menunaikan ibadah haji. Sebanyak 25.000 jemaah haji Indonesia yang menjalani nafar sani mulai dipindahkan dari Mina menuju Mekah hari ini. Pemindahan dilakukan secara bertahap mulai pukul 7 waktu Arab Saudi. Senin 9 Juni 2025, bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, menjadi hari akhir tasyrik dalam rangkaian ibadah haji. Sebanyak 25.000 jemaah Indonesia yang memilih opsi nafar sani dijadwalkan kembali ke Mekah mulai pukul 7 waktu Arab Saudi atau 11 waktu Indonesia Barat. Nafar sani adalah pilihan untuk tetap di Mina hingga 13 Zulhijjah setelah melakukan lempar jumroh pada 11 dan 12 Zulhijjah. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang, Hilman Latif menyatakan pemindahan jemaah dilakukan secara bertahap dalam 3 gelombang. Saat ini kondisi Mina sudah terlihat lengang, banyak tenda sudah kosong dan jalan menuju Jamarat terlihat sepi. Petugas haji juga menyiapkan tim penyisir untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Pukul 7 pagi mereka juga sudah siap untuk kembali ke hotelnya masing-masing dengan mekanisme yang berjalan atau berlaku, yaitu akan dijemput di maktabnya masing-masing. Untuk jamaah dengan jumlah kecil akan kami kumpulkan dan bisa kami bawa ke Makkah dengan kendaraan yang kita khususkan untuk mereka. Hilman Latif mengimbau agar jemaah tidak terburu-buru melakukan tawaf ifadah mengingat kondisi fisik yang lelah. Ia mengajak jemaah untuk beristirahat agar siap melanjutkan ibadah selanjutnya dengan lebih prima. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PPIH untuk memberikan layanan terbaik bagi para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, saudara, petugas penyelenggara ibadah haji membantah bahwa jamaah haji dengan nafar sani tidak mendapat layanan. PPIH memastikan layanan untuk jamaah haji dengan skema nafar awal maupun sani tertangani dengan penuh. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi menegaskan bahwa layanan untuk jemaah haji Indonesia termasuk yang memilih skema nafar sani tetap berjalan penuh hingga 13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Penegasan Ketua PPIH Arab Saudi ini sekaligus membantah kabar yang menyebut jamaah nafar sani tidak mendapat pelayanan selama di Mina. Mukhlis Hanafi mengungkapkan layanan bagi jemaah nafar awal maupun nafar sani, baik tenda maupun konsumsi di Mina tetap diberikan hingga seluruh jemaah kembali ke Hotel Mekah. Fasilitas tenda dan konsumsi yang disediakan mereka sesuai dengan fase akhir mabit di Mina. PPIH memberikan kebebasan bagi jemaah untuk memilih skema nafar sesuai kondisi dan kesiapan masing-masing jemaah. PPIH juga telah mendata usulan pergerakan jemaah guna menyiapkan armada dan fasilitas pendukung untuk keperluan operasional.
PPIH memastikan tidak ada jemaah yang ditinggalkan tanpa fasilitas. Kepastian ini penting untuk menjaga ketenangan jemaah serta mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan menjelang fase akhir puncak ibadah haji. Muklis memastikan bahwa informasi yang menyebut jemaah Nafar Tsani tidak akan mendapatkan pelayanan merupakan kabar palsu atau hoax. Dari Makkah, Al-Mukarramah, Yosep Nafriansyah, TVRI melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke informasi lain, Saudara, puncak arus balik libur Lebaran Idul Adha untuk pengguna moda kereta api diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 9 Juni 2025. Lebih dari 42.000 penumpang akan tiba di stasiun kereta api wilayah Daop 1 Jakarta. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menjelaskan, puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Senin 9 Juni 2025. KAI mencatat sebanyak 42.526 pelanggan telah memesan tiket untuk kedatangan ke Jakarta dari berbagai daerah. Guna mengakomodasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh atau KAJJ, terdiri dari 41 KA dari stasiun Gambir dan 36 KA dari stasiun Pasar Senen termasuk kereta tambahan. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025, sementara terpantau sebanyak 42.526 penumpang yang akan datang di wilayah Daop 1 Jakarta. KAI Daop 1 Jakarta terus menghimbau pelanggan untuk memanfaatkan layanan digital seperti aplikasi Akses by KAI, datang lebih awal ke stasiun dan menjaga ketertiban serta kenyamanan selama perjalanan. Ya, sementara itu, Saudara, pergerakan penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi pada libur panjang akhir pekan seiring dengan cuti bersama Hari Raya Idul Adha mengalami peningkatan signifikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Chandra Divani langsung dari Jambi. Selamat siang, Divani. Silakan informasi Anda selengkapnya. Ya, selamat siang Akbar dan juga saudara. Bertepatan dengan momen libur panjang akhir pekan yang bersamaan dengan cuti bersama Idul Adha 1446 Hijriah, memang telah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang memanfaatkan momen ini, di mana terpantau lonjakan ini telah terjadi sejak hari Kamis lalu, tepat 1 hari jelang Idul Adha, dengan tercatat sekitar 3.200 penumpang yang memang didominasi oleh para penumpang yang memilih rute menuju Jakarta dengan keterisian pesawat hampir mencapai 92%. Adapun hal ini, pemirsa, tentunya mengalami peningkatan sebesar 17% dibanding hari biasanya yang hanya memberangkatkan sekitar 2.500 penumpang per harinya. Akan tetapi Akbar dan juga saudara, kami informasikan pula bahwa peningkatan jumlah penumpang ini memang tidak terjadi terlalu begitu signifikan dan tidak berlangsung secara berkelanjutan, karena memang sejak hari berikutnya, tepatnya 1 hari pasca Idul Adha, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha ini sudah kembali normal, bahkan cenderung mengalami penurunan. Namun terpantau kembali sejak kemarin, karena memang mengingat arus balik Lebaran Idul Adha ini telah mulai terjadi sejak kemarin 8 Juni, telah terjadi peningkatan kembali, yakni tercatat sekitar 2.224 keberangkatan penumpang, kemudian juga sebanyak sekitar 1.559 kedatangan penumpang. Lalu seperti apa pihak bandara menyikapi hal ini? Berikut wawancara kami bersama Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun. Pergerakan penumpang puncaknya kemarin terjadi hari Kamis. Kita melayani lebih dari 3.000, pastinya 3.200 penumpang pergerakannya. Jadi mungkin masyarakat menyempatkan sekalian mengambil cuti dari Kamis. Ada pergerakan yang luar biasa pada hari Kamis itu. Sementara untuk hari Jumat, hari Sabtu malah tidak ada tanda-tanda kenaikan, malah turun dari hari-hari biasa seperti kemarin. Hari Sabtu itu hanya sekitar 1.400-an penumpang kita layani.
Ya, pemirsa, memang meskipun tidak terjadi peningkatan yang begitu signifikan karena memang diprediksi hal ini disebabkan adanya pola pergeseran ataupun perubahan pola sosial masyarakat yang memilih untuk berangkat lebih awal agar dapat menikmati momen libur ini lebih panjang dan memanfaatkan ini secara baik. Maka akan tetapi pihak Bandara Sultan Toha ini terus melakukan langkah antisipatif untuk menangani apabila nantinya terjadi puncak arus mudik Idul Adha ini, seperti dengan melakukan penambahan loket check-in, kemudian juga melakukan penambahan frekuensi penerbangan yang telah berkoordinasi bersama pihak maskapai apabila nanti hal ini dibutuhkan. Namun sampai dengan saat ini bandara kondisi masih tampak lengang dan juga berjalan dengan kondusif. Demikian laporan dari Provinsi Jambi. Kembali ke Jakarta, Akbar. Ya, Chandrika Divani melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, lebih dari 56.000 tiket perjalanan kereta api di daerah operasi Daob 9 Jember habis terjual selama masa libur panjang Hari Raya Idul Adha. Jumlah tersebut melampaui proyeksi awal dan melebihi kapasitas kursi yang disediakan. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC Eva Hoirunisa mengungkapkan pemberian diskon tiket kereta cepat Wush Jakarta-Bandung hingga 50% selama periode libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025 ini dilakukan guna mendukung kebijakan pemerintah yang menstimulus konsumsi masyarakat. Melalui pemberian diskon ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama pada sektor transportasi dan pariwisata domestik. Eva mengungkapkan selama periode libur sekolah, KCIC menerapkan skema tarif dinamis untuk kelas premium ekonomi rute Jakarta-Bandung mulai harga Rp225.000. Melalui skema ini, tarif kereta cepat Wush disesuaikan secara dinamis berdasarkan waktu pemesanan, hari keberangkatan, dan tingkat okupansi kereta. Eva menjelaskan tarif dinamis ini diterapkan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam merencanakan perjalanan selama liburan anak sekolah. Dengan fleksibilitas harga, masyarakat dapat menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan. Terdapat sejumlah ketentuan diskon tiket kereta cepat Wush selama Juni hingga Juli 2025. Di antaranya, KCIC memberikan diskon tiket kereta cepat hingga 20% khusus untuk pemesanan tiket rombongan atau minimal 20 orang pada kelas premium ekonomi. Diskon tiket kereta cepat hingga 43% untuk penumpang yang memiliki kartu langganan Wush atau Frequent Wusher Card. Diskon tiket kereta cepat hingga 50% untuk Wush Edu Trip yang memungkinkan sekolah mengajak murid-murid melakukan perjalanan bersama menggunakan kereta cepat Wush dengan rombongan minimal 20 orang. Ya, sementara itu, saudara, lebih dari 56.000 tiket perjalanan kereta api di daerah operasi Daob 9 Jember habis terjual selama masa libur panjang Hari Raya Idul Adha. Jumlah tersebut melampaui proyeksi awal dan melebihi kapasitas kursi yang disediakan. Lonjakan penumpang kereta api di wilayah kerja PT KAI Daob 9 Jember selama masa libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha terjadi sejak 5 Juni kemarin. Lonjakan penumpang membuat sejumlah stasiun keberangkatan kereta api seperti stasiun Ketapang Banyuwangi hingga Pasuruan mengalami kepadatan. PT KAI Daob 9 Jember mencatat, selama libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Adha, jumlah penumpang yang diberangkatkan melalui sejumlah stasiun mencapai 30.000 penumpang. Dan jumlah penumpang yang tiba yakni 31.000 penumpang. Sementara jumlah tiket kereta api yang terjual tercatat sebanyak 56.039 tiket. Manajer Hukum dan Humas Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengungkapkan, jumlah tersebut melebihi total kapasitas kursi yang disediakan, yakni sebanyak 40.750 tempat duduk. Meski demikian, sejumlah tiket perjalanan kereta api masih tersedia. Dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha, PT KAI Daob 9 Jember telah melayani penumpang berangkat mencapai 30.000 penumpang. Dan untuk penumpang yang tiba mencapai kurang lebih 31.000 penumpang. Untuk tiket yang telah terjual mencapai kurang lebih 56.000 tiket. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dengan baik. Namun jangan khawatir, masih tersedia kurang lebih 3.000 tempat duduk di berbagai kereta.
Lonjakan penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember diperkirakan masih akan terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Ya, tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, IWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para bulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, IWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Kembali di Klik Indonesia Siang TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kunjungan kedua menteri tersebut untuk melihat kondisi di Kabupaten Duga sebagai salah satu daerah rawan konflik dan mengetahui kendala yang dihadapi prajurit TNI saat melaksanakan tugas di daerah rawan konflik. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 7 Juni 2025. Menhan Syafri dan Menkyu Sri Mulyani meninjau langsung kondisi prajurit TNI yang berada di Posko Komando Taktis Yonif 733 Masariku, serta berdialog dengan masyarakat di Kabupaten Duga. Kunjungan tersebut untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi prajurit TNI saat melaksanakan tugas di daerah rawan konflik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kunjungan kerjanya ke Duga, Papua Pegunungan juga untuk melihat kondisi di Kabupaten Duga sebagai salah satu daerah rawan konflik, sehingga ke depan kebijakan penggunaan anggaran yang diambil dapat tepat sasaran. Dan tentu dengan melihat sendiri kita sekarang bisa memahami secara lebih baik situasi yang dihadapi, karena kalau melihat hanya dari angka di pusat tentu nggak terlihat situasi benar-benar dihadapi, tantangan yang dihadapi, dan tentu berbagai risiko maupun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih Pak Menhan sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa melihat daerah. Betul yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini atau ke Papua bahkan sebelumnya. Saya sudah ke Papua beberapa kali di berbagai lokasi dan ini pertama kali saya di Duga. Terima kasih.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, kunjungan ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk saling bersinergi, menopang terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional, meski berhadapan dengan sejumlah risiko di daerah rawan konflik. Ia meminta pemerintah Kabupaten Duga untuk menyukseskan program nasional makan bergizi gratis di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Keamanan untuk mendapatkan kenyamanan di dalam kita hidup bermasyarakat. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami. Semoga doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat. Dan saya cuma titip kalau bisa Forkopimda memberi izin Badan Gizi untuk bisa ikut serta membantu adik-adik kita yang memerlukan makan bergizi setiap hari. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat pengamanan ketat dari personil gabungan TNI Polri dengan mengenakan rompi anti peluru. Informasi lain, Saudara, pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, ratusan rumah warga rusak karena terdampak terjangan angin kencang dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Adanya laporan dari pengurus lingkungan yang warganya terdampak terjangan angin puting beliung. Forkopimda Kota Depok meninjau langsung ke sejumlah lokasi yang terdampak cukup parah. Di antaranya wilayah Kecamatan Cilodong, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Cimanggis. Seorang warga yang rumahnya terdampak, Lili, mengatakan peristiwa yang dialaminya ini terjadi akibat asbes dan tiang penyangga milik tetangganya yang terbang akibat terjangan angin kencang, hingga atap rumahnya tertimpa dan jebol pada bagian kamar hingga dapur. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh sang anak yang melihat tetesan air hujan hingga plafon rumahnya ambruk. Ngopi kok hujan, wah hujan, kok terus itu mak gelobak. Saya lihat dari itu air udah pada netes semua Pak, air hujannya. Aduh saya sampai gemeter Pak. Saya nelpon anak saya kok nggak diangkat, kalau udah kesini. Pas angin kencang Bu? Iya, pas angin kencang saya di dalam Pak. Itu di bagian apa Bu tadi rumahnya? Apa? Di bagian depan atau? Depan ini aja. Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan bahwa hasil peninjauan di sejumlah lokasi yang terdampak terjangan angin puting beliung, banyak terdapat atap rumah warga yang hancur. Pihaknya mencatat sebanyak 359 rumah warga yang hancur akibat diterjang angin puting beliung. Di antaranya 130 rumah warga di Kelurahan Tapos, 80 rumah warga di Kelurahan Cimpaun, 50 rumah warga di Kelurahan Jati Jajar, dan 99 rumah warga di Kelurahan Cilangkap. Pak Wali bertindak cepat gitu kan, sudah menginstruksikan ke lurah dan camat untuk meninjau rumah yang terdampak, kemudian disuruh didata dan dilaporkan gitu. Nah, kemudian kami juga udah koordinasi dengan tim Tagana gitu kan, terkait dengan kondisi dampak bencana. Akibat bencana alam angin puting beliung ini, pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran belanja tak terduga atau BTT sesuai kebutuhan rumah warga yang terdampak. Tak ada korban jiwa atas peristiwa angin puting beliung ini. Seluruh warga yang terdampak masih mengungsi di rumah keluarga atau kerabatnya. Dari Kota Depok, Anjar Irawan melaporkan. Sementara itu, Saudara, cuaca buruk di lautan membuat hasil tangkapan ikan nelayan di Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten berkurang. Nelayan juga kesulitan melakukan bongkar muat ikan karena kondisi dermaga mengalami kerusakan. Kondisi cuaca di lautan buruk bagi para nelayan membuat hasil tangkapan ikan berkurang. Nelayan kesulitan saat melakukan bongkar muat ikan karena perahu tidak bersandar di dermaga akibat kondisi dermaga rusak. Para nelayan harus berenang mengambil drum berisi ikan dari perahu nelayan. Seorang nelayan, Mardi, mengatakan jika hasil tangkapan ikan berkurang lantaran cuaca buruk.
Mardi dan nelayan yang lain mengeluhkan kondisi dermaga rusak sehingga kesulitan saat melakukan bongkar muat hasil tangkapan. Pengelola tempat pelelangan ikan higienis Teluk Labuan, Yadi, mengatakan hasil tangkapan ikan dari para nelayan berkurang, maka perputaran uang di pelelangan juga menurun. Dalam sehari hanya mencapai 20 hingga 25 juta rupiah. Yadi juga mengatakan jika kondisi dermaga yang rusak sudah terjadi sejak tsunami melanda di tahun 2018 dan hingga kini belum ada perbaikan sehingga setiap hari nelayan harus berenang untuk bongkar muat ikan dari perahu ke pelelangan. Tangkapan hari ini lumayan agak berkurang sedikit lah. Berkurang Pak ya? Ntar bulan depan mungkin ramai. Karena cuaca apa gimana itu Pak? Ya cuaca belum mendukung sama sekali, masih ada angin dan sama ombak di barat. Ya Pak, kadang drum yang isi ikan itu ketika berenang itu ada kejadian tumpah nggak sih Pak? Sering, kadang kalau lagi ombak ini mah sering ada yang hilang, sering ada yang jatuh, tumpah itu sering. Sekarang gimana Pak dari nelayan? Meningkat atau? Kemarin kan habis cuaca buruk ya, jadi kurang begitu maksimal. Nah, biasanya kalau di TPI itu katakanlah setiap pagi itu perputaran ikan atau uang berapa Pak? Kalau lagi bagus, kalau lagi bagus mungkin ada 80 atau 50 apa itu Pak? 50 juta. Para nelayan maupun pengelola TPI Labuan berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi dermaga yang rusak tersebut. Dari Pandeglang, Banten, TB Agus Jamaludin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo, Jambi telah menetapkan status siaga karhutla selama 3 bulan. Sejumlah persiapan telah dilakukan, salah satunya mendirikan posko utama di kantor BPBD Tebo. Terhitung sejak awal Juni tahun 2025, pemerintah Kabupaten Tebo telah menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan. Penetapan status siaga dilakukan berdasarkan prediksi BMKG Jambi yang memprediksi musim kemarau terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Ahmad Roni, mengatakan, usai status siaga ditetapkan, pemerintah Kabupaten Tebo akan menggelar apel siaga karhutla bersama instansi terkait. Ahmad Roni menambahkan, BPBD Tebo telah mendirikan posko utama serta menyiagakan sejumlah kendaraan dan peralatan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Status siaga kita sudah menetapkan dari tanggal 2 Juni 2025 itu sampai tanggal 30 Agustus kita tetapkan sebagai masa atau status siaga darurat karhutla. Dengan telah ditetapkan status siaga karhutla, pemerintah Kabupaten Tebo mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tebo untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah akan menggelontorkan beras murah sebanyak 250.000 ton selama bulan Juni dan Juli 2025. Hal ini sebagai upaya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga dan menjamin pasokan beras. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemerintah akan melakukan upaya intervensi harga dan pasokan beras selama Juni dan Juli 2025. Selain bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP beras sebanyak 250.000 ton akan disalurkan. Angka ini naik dari penyaluran SPHP Januari-Februari 2025 sebanyak 181.000 ton. Sementara dalam setahun, pemerintah menyiapkan SPHP sebanyak 1,5 juta ton. Kepala Bappenas mengatakan penyaluran beras SPHP alias beras murah akan dilaksanakan secepatnya bersamaan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi. Beras SPHP disebut beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan retail modern dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET beras medium. Biasanya, beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg dengan harga Rp62.000 atau Rp12.500 per kilogram. Harga beras SPHP juga akan menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi dalam 3 zona. Kepala Bappenas menjelaskan dalam keterangan tertulisnya, program SPHP beras dan bantuan pangan beras
sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras. Kesiapan penyaluran beras SPHP telah dilaporkan ke Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Presiden Prabowo. 4 orang sindikat ganjal ATM asal Tangerang berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga, Jawa Tengah. Sebelum ditangkap, mereka beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 4 tersangka sindikat ganjal ATM berhasil ditangkap Satreskrim Polres Salatiga, Jawa Tengah. Salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena mencoba melawan saat ditangkap. 4 pelaku tersebut yakni Jerry Ahmad Lubis, Dani Susilo, Angga Ardiansyah, dan Taufik Hidayat yang semuanya merupakan warga kota Tangerang. Kapolres Salatiga AKBP Veronica mengungkapkan pelaku beraksi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hasil ganjal ATM terjadi di gerai ATM BNI yang terletak di Jalan Patimura, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Dalam melancarkan aksinya, keempat pelaku berbagi tugas. Ada yang terlebih dahulu masuk ke gerai ATM untuk menyisipkan tusuk gigi yang telah dibakar ujungnya. Kemudian saat korban mencoba memasukkan kartu, terjadi gangguan. Selanjutnya, 2 orang pelaku akan berpura-pura membantu. Saat itulah kartu korban ditukar dengan kartu lain. Dan tempat kejadian yang kita angkatkan LP yaitu di gerai ATM BNI yang terletak di lingkungan SPBU Patimura yang beralamat di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Otak sindikat ganjal ATM, Jerry mengaku sudah pernah masuk penjara karena kasus serupa dan kembali melakukan kejahatan setelah Lebaran 2025. Hasil dari kejahatan digunakan untuk berfoya-foya bersama teman-temannya. ATM center Pak, minimal lebih dari 2. Ada 2? Lebih dari 2 ATM. Gerai. Ya. Kenapa Pak? Jadi kalau lebih dari 2 paling tidak 1 ATM kita ganjal. Untuk mengintipinnya rekan yang lain lebih mudah Pak, dia di sebelahnya. Kalau ATM hingga banyak itu ATM gimana Pak? Palsu atau apa itu? Atau itu ATM asli Pak. Asli terus? Cuman udah dimodifikasi Pak. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 lembar rekening koran BNI Taplus atas nama korban, 1 kartu ATM milik korban, 1 tusuk gigi yang sudah dibakar ujungnya, serta flash disk berisi rekaman CCTV. Polisi juga menyita 1 unit Toyota Avanza hitam bernomor polisi B1375 CZZ dari tersangka yang merupakan mobil rental dan 1 topi hitam yang digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah. Sementara itu, tindak pencurian dengan kekerasan atau perampokan terjadi di sebuah toko di kawasan Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua pelaku pencurian yang sempat terekam kamera pengawas tersebut berhasil menggasak uang tunai senilai 26 juta rupiah. Inilah rekaman dari kamera pengawas yang memperlihatkan 2 orang tidak dikenal sedang melakukan tindak pencurian dengan kekerasan atau perampokan di sebuah toko berjejaring di kawasan Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam rekaman terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang datang ke toko sekitar pukul 2 dini hari dengan mengendarai sebuah sepeda motor matic. Kedua pelaku kemudian langsung masuk ke dalam toko dan mencoba melakukan penyerangan terhadap 2 orang penjaga toko dengan menggunakan senjata tajam. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga toko, kedua pelaku lalu mendatangi kotak penyimpanan uang di meja kasir dan berhasil mengambil uang sekitar 26 juta rupiah. Berbekal rekaman dari kamera pengawas yang ada di dalam toko, aksi pencurian dengan kekerasan tersebut saat ini langsung ditangani oleh Polres Gunung Kidul dengan melakukan identifikasi dan pendalaman kasus. Petugas juga berencana akan mengidentifikasi rekaman dari kamera jalan yang diduga dilalui kedua pelaku.
Tugasnya sama Pak Polisi, Pak. Saya Pak Polisi. Ya enggak. Nah, untuk kejadiannya kira-kira jam berapa sih Pak untuk kejadiannya? Jam 1.08. Tapi tugasnya sama Pak Polisi yang tahu enggak? Kita udah ke polisi. Nah, terduganya itu 2 orang ya Pak berarti? Ya. Nah, dari karyawan jenengan ada yang mengalami luka mboten sih Pak? Enggak ada gitu. Kejadian ini kami juga masih mendalami dalam penyelidikan penyempurnan dari bukti yang kami temukan dengan juga dari pelaku. Pelaku itu berjumlah 2 orang yang menggunakan pakaian warna hitam, kemudian juga masker warna hitam. Untuk langkah selanjutnya langkah selanjutnya kami akan mendalami dari CCTV yang kami temukan untuk mencari titik-titik dari pelaku tersebut, termasuk CCTV yang ada di sekitar lokasi itu. Petugas kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk keperluan penyelidikan kasus pencurian dengan kekerasan ini. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan. Ke informasi lain, Saudara, calon Presiden Kolombia Miguel dalam kondisi kritis setelah ditembak 2 kali saat berkampanye di distrik Fontibon. Pelaku adalah remaja 15 tahun dan sudah ditangkap beberapa saat setelah melakukan aksinya. Calon Presiden Kolombia Miguel Uribe dilarikan ke rumah sakit sesaat setelah ditembak 3 kali oleh seorang remaja. Saksi mata mengatakan dari 3 tembakan, 2 diantaranya mengenai kepala dan 1 tembakan menyasar lutut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan Uribe ditolong beberapa orang dan dimasukkan ke dalam mobil putih. Sejumlah orang lainnya mencoba meredam pendarahan pria berusia 39 tahun itu. Politikus Partai Democratic Center tersebut kemudian diterbangkan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Klinik Santa Fe di Bogota dikabarkan melakukan bedah saraf dan prosedur vaskular periferal. Istri Uribe, Maria Claudia Tarazona, mengatakan suaminya sedang berjuang untuk hidupnya saat ini. Jaksa Agung Kolombia Luz Adriana Camargo juga membenarkan Uribe masih dalam kondisi kritis. Petugas telah menangkap pelaku penembakan sesaat setelah penembakan. Penembak ternyata seorang remaja berusia 15 tahun. Miguel Uribe adalah seorang senat dan politikus terkemuka dari Partai Sayap Kanan Kolombia. Dia adalah cucu dari mantan Presiden Kolombia, Julio Cesar Turbay Ayala, dan anak jurnalis Diana Turbay yang diculik kartel narkoba yang dipimpin Pablo Escobar tahun 1991. Ya, Saudara, Perdana Menteri Mongolia Lufsan Namsray Oyun Erdene mundur dari jabatannya usai kehilangan kepercayaan dari parlemen. Oyun Erdene juga mendapat tekanan pasca video viral gaya hidup mewah anaknya yang berusia 23 tahun. Perdana Menteri Mongolia Lufsan Namsray Oyun Erden memilih mundur dari jabatannya setelah kehilangan dukungan parlemen dan dihantam kritik publik atas gaya hidup mewah anaknya yang viral di media sosial. Pengumuman mundur disampaikan Selasa lalu atau sehari setelah parlemen Mongolia menggelar pemungutan suara terkait mosi kepercayaan terhadap Oyun Erden. Dari total 126 anggota parlemen, hanya 44 yang menyatakan dukungan, jauh di bawah ambang batas mayoritas. Tekanan terhadap Oyun Erden semakin kuat setelah gaya hidup anaknya menjadi sorotan. Anaknya yang berusia 23 tahun mengunggah pertunangan mewah di hotel mewah beserta barang-barang bermerek lainnya. Warga Mongolia mempertanyakan sumber kekayaan keluarga Perdana Menteri, mengingat Oyun Erden bukan dari keluarga kaya. Mundurnya Perdana Menteri Mongolia Lufsan Namsray Oyun Erden menandai runtuhnya koalisi 3 partai yang sebelumnya menopang pemerintahannya sejak 2021. Oyun Erden menjabat Perdana Menteri sejak Januari 2021 dan terpilih kembali pada Juli 2024. Ia tetap menjadi Perdana Menteri sementara hingga penggantinya ditunjuk dalam waktu 30 hari. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda. Melalui kerja keras, ketelitian, dan ketekunan, lahirlah mahakarya budaya terbaik kebanggaan bangsa.
dari sentuhan ragam budaya Nusantara yang menjadikan Indonesia begitu kaya akan warna. Cintai Mahakarya Indonesia. Lestarikan batik, warisan budaya Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Siang TVRI. Ya, kita ke informasi lainnya. Saudara, mengisi libur Hari Raya Idul Adha, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga berlibur di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Rombongan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan keluarga tiba di Kampung Seni Borobudur sekitar pukul 15:24 WIB. Wapres Gibran datang dengan istrinya Selvi Ananda beserta kedua putranya Jan Etes Rina Rendra dan La Lembah Manah. Kedatangannya ke kawasan Borobudur dalam momentum mengisi libur panjang Hari Raya Idul Adha. Mengenakan pakaian santai, Wapres Gibran bersama keluarga kemudian memulai keliling kawasan wisata Borobudur mengendarai mobil wisata jenis FW terbuka. Tempat pertama yang dituju rombongan adalah di Batik Tinggala RT di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Di Batik Tinggala RT ini, rombongan berkesempatan belajar membatik termasuk putra-putrinya. Sementara itu, Wapres Gibran mencoba membatik dengan gambar stupa Candi Borobudur. Pemilik Tinggala RT Ganung Haryadi mengatakan bangga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung di Borobudur dan bisa mampir ke sejumlah sentra UMKM sekaligus mempromosikannya. Kan memang bertujuan untuk memang berpromosi yang di sana sini seperti itu. Tadi juga mendukung dengan adanya seperti ini UMKM yang ada di daerah lain itu mereka mensupport, dan tadi juga bercerita mereka memang berupaya untuk ikut promosi untuk memajukan Borobudurnya seperti itu. Dalam rangkaian kunjungan wisata kali ini, rombongan Wapres juga berkesempatan menuju lapangan Tuksono untuk berfoto bersama dengan latar pegunungan Menoreh. Sedangkan destinasi terakhir yang dikunjungi adalah area Swarga Bumi Borobudur. Sebuah destinasi wisata yang asri dengan keindahan alamnya disertai banyaknya spot foto yang menarik. Wapres Gibran dan keluarga terlihat sangat menikmati sejumlah destinasi kawasan Borobudur yang cukup asri ini. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, guna menghormati masyarakat suku Tengger yang hendak merayakan Yadnya Kasada, kawasan wisata Bromo akan ditutup total sejak 10 hingga 13 Juni mendatang. Wisatawan dari berbagai daerah dilarang masuk kecuali yang hendak melakukan upacara persembahyangan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pihak pengelola kawasan wisata Gunung Bromo menyebutkan penutupan dilakukan pada hari Selasa 10 Juni 2025 pada pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan di semua pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo, mulai dari Jemplang yang merupakan pintu masuk dari Lumajang dan Malang. Kemudian Wonokitri yang menjadi pintu masuk dari Pasuruan, hingga Cemoro Lawan yang merupakan pintu masuk dari Probolinggo. Selama penutupan tersebut, wisatawan dilarang untuk masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menegaskan hanya masyarakat yang hendak melakukan upacara persembahyangan Yadnya Kasada yang diperbolehkan masuk ke kawasan. Penutupan kawasan wisata Gunung Bromo ini juga diamini oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo. PHDI menyebutkan ada beberapa hal yang harus dipatuhi selama perayaan Yadnya Kasada di Gunung Bromo. Di antaranya masyarakat yang akan ikut Yadnya Kasada harus menggunakan pakaian yang menandakan akan mengikuti upacara persembahyangan. Selain itu, masyarakat dilarang keras menggunakan kendaraan berknalpot brong dan juga pengeras suara atau sound system. Masyarakat juga wajib menjaga kebersihan selama berada di dalam kawasan dan dilarang membuat perapian yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran.
Yatnya Kasada 1947 Saka bakal digelar pada Rabu 11 Juni 2025 dini hari. Yatnya Kasada merupakan tradisi terbesar suku Tengger dengan melakukan upacara persembahyangan di Pura Luhur Poten dan lelabuh hasil bumi ke kawah Gunung Bromo. Yatnya Kasada merupakan titah pengabdian suku Tengger kepada nenek moyang mereka, yakni Roro Anteng dan Joko Seger. Perayaan tahunan ini digelar setiap purnama pada bulan Kasada atau ke-10 kalender Tengger. Dan saudara, usai sudah kebersamaan kita di Klik Indonesia Siang TVRI. Saya Sofia Vanumbi Ongge. Ya, dan saya Akbar Syam mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Hah? Makan bergizi gratis? Kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat ke Presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Mak, makanan bergizi gratis mau datang di sekolah. Siapa yang beli makanan? Dengan makanan bergizi ini, kekuatan fisik mereka bertambah. Mereka bisa mengikuti kompetisi di provinsi. Hah? Makan bergizi bikin kota anak lebih cerdas. Hebat sekali. Beta yakin nanti kita punya generasi muda pasti pintar. Kalau sapi sudah laku dibeli, kita bisa punya uang untuk kawin. Awas ya, kau lupa dengan beta. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit. Makanan bergizi gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Dan ini adalah harapan jutaan anak Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung program ini. Pak, kira-kira daerah kita termasuk dalam program ini atau tidak? Pak Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, saya bersama teman-teman sangat berterima kasih karena Bapak telah memikirkan kami dengan program makan bergizi gratis. MBG sudah datang, Jadi, kau kirim surat ke Pak Presiden? Belum, akan kuselesaikan. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih Bapak Presiden.